Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini materi kita adalah mengenai kompensasi, ya. Di sini saya lanjut aja ke slide yang kedua. Di sini tertulis bahwa kompensasi itu sama juga dengan kegiatan hubungan tukar menukar, ya. Jadi perlu diketahui bahwa kompensasi itu adalah suatu pemberian balas jasa yang diterima oleh seorang karyawan karena telah bekerja dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi seorang karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu berarti dia sudah berhak untuk menerima kompensasi. Jadi tenaganya itu ya diganti dengan kompensasi yang ia terima. Nah, jadi bisa dikatakan seperti itu, kompensasi sama dengan kegiatan hubungan tukar menukar. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang sudah pernah bekerja kemudian menerima kompensasi ya sesuai dengan pekerjaan yang diterima. Mudah-mudahan sudah sesuai dan mudah-mudahan juga sudah adil ya. Nah, di slide berikutnya kita lihat kompensasi dipandang sebagai satu sistem penghargaan yang memotivasi karyawan agar melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, cara berkomunikasi penting yang digunakan organisasi untuk menyampaikan dan menguatkan nilai, kemudian budaya, dan juga perilaku yang diinginkan. Kemudian mekanisme penting yang memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran bisnisnya. Nah, jadi peran kompensasi dalam suatu perusahaan ini sangat penting ya. Berkaitan dengan karyawan itu sendiri bisa memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, ini berkaitan dengan kinerja ya. Kemudian juga sebagai untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Jadi kompensasi ini sangat penting. Apabila sudah diberikan secara adil, sesuai, kemudian merata kepada karyawannya, insya Allah perusahaan ini akan semakin maju dan kinerja dari karyawan ini juga semakin baik, semakin meningkat. Nah, contohnya kompensasi itu yaitu berupa upah, ya, gaji, bonus, komisi, dan penghargaan non finansial dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, tujuan pemberian kompensasi ini ada 4. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya sudah pasti ya, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Ya, mulai dari makan, kemudian rumah, untuk yang sudah berkeluarga mungkin untuk biaya sekolah anak, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, jadi ketika kita sudah bekerja, tentunya kita berharap kompensasi yang kita terima ya, supaya pekerjaan yang kita lakukan jauh lebih baik lagi gitu. Kemudian untuk mengurangi turnover karyawan. Jadi kalau kompensasi itu sudah diberikan secara adil, kemudian merata sesuai dengan jangka waktunya, maka itu bisa mengurangi turnover karyawan. Maksudnya adalah pergantian karyawan. Jadi karyawan merasa betah untuk bekerja di perusahaan tersebut, nggak keluar masuk gitu ya. Kemudian yang keempat, dapat memperlihatkan citra perusahaan yang sukses. Nah, jadi kalau perusahaan benar-benar memperhatikan kompensasi karyawannya, maka citra dari perusahaan itu sendiri sangat baik dilihat dari luar ya. Kemudian kita lihat metode pemberian kompensasi. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu metode tunggal ya. Metode tunggal ini dilihat dari ijazah terakhirnya. Ya, apabila dia melamar kerja menggunakan ijazah S1, maka gaji pokoknya setara dengan sarjana. Kemudian kalau misalnya dia D3, maka gaji pokoknya sesuai dengan diplomanya, sesuai dengan ijazah terakhirnya, apakah itu SMA, D3, S1 ataupun S2 ya. Kemudian kalau metode jamak, nah ini terdiri dari beberapa pertimbangan. Gaji yang dia terima itu bisa beberapa pertimbangan, diantaranya ijazah, kemudian sifat pekerjaannya, kemudian pendidikannya, kemudian juga pengalaman yang dimiliki. Nah, biasanya kalau yang metode jamak ini, kalau pengalaman yang dimiliki banyak
ya, maka gajinya juga bisa lebih besar ya dari yang diharapkan. Nah, apapun metode yang digunakan, diharapkan perusahaan bisa memberikannya secara adil dan sesuai dengan jabatan, sesuai dengan pekerjaan yang diemban oleh si karyawan itu sendiri. Nah, kita lanjut. Prinsip pemberian kompensasi ini yang pertama adalah prinsip kepatuhan. Nah, ini sudah sesuai belum dengan tatanan hukum dan peraturan yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau belum sesuai, maka ini harus diperbaiki. Apakah sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan? Kalau kemampuan perusahaan bisa memberikan lebih, maka kompensasi untuk karyawan ini harus bisa lebih besar. Tapi kalau perusahaan kemampuannya melebihi tapi karyawan mendapatkan kompensasinya itu sedikit, maka akan terjadi ketimpangan di dalamnya, akan muncul masalah. Kemudian yang kedua, asas efektivitas dan efisiensi. Nah, ini strategi yang dijalankan haruslah efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat bersaing dengan sempurna di pasaran global ketika benchmarking dijalankan, ya. Nah, ini yang ketiga, kita lihat asas 3P konsep atau 3P konsep, ya. Yang pertama, pay for position. Jadi kompensasi diberikan sesuai dengan posisi pekerjaannya, jabatannya sebagai apa. Kemudian yang kedua, pay for person. Nah, ini berdasarkan skillnya. Kalau misalnya skillnya bagus, ya, dia punya wawasan yang luas, ya, kemudian dia juga pintar orangnya. Nah, ini kompensasinya bisa lebih, ya, sesuai dengan mungkin bisa masa kerja, ya. Kemudian pay for performance, kinerja, ya, berkaitan dengan kinerja, ya, semakin baik kinerjanya, semakin besar kompensasi yang ia terima. Tapi kalau kinerjanya semakin buruk, maka kompensasinya bisa saja berkurang, ya, seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kompensasi ini adalah suatu balas jasa yang diterima oleh seorang karyawan, ya, dalam suatu perusahaan yang telah mengabdikan dirinya dalam perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, ya. Tujuannya juga sebagai untuk memajukan perusahaan itu sendiri, untuk membantu perusahaan mewujudkan tujuannya, tujuan dari perusahaan ataupun organisasi itu. Jadi diharapkan kepada perusahaan-perusahaan yang masih memberikan kompensasi yang belum adil, ya, masih tidak sesuai, diharapkan agar dapat menyesuaikan. Karena apa? Karena yang memajukan perusahaan itu adalah karyawannya, SDM-nya. Jadi SDM di sini sangat berharap untuk bisa diperhatikan dari segi kompensasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh japri ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.